Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Senja Renja, yaitu membahas khotbah Pastor Aga hari Minggu yang lalu tentang kebenaran yang tertukar yang terambil dari Roma 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saya bacakan buat kita hanya 18 dan 25 ya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebab murka Allah nyata dari surga. Atas apa? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan kelaliman. Itu disebut dengan judul kebenaran yang tertukar. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara, dengan channel CBM 7 TV. Saya membagikan kepada Bapak Ibu semua bahwa konteks Alkitab Roma 1 ini adalah tentang murka. Tuhan itu murka terhadap orang yang menggantikan kebenaran. Lalu konteks daripada yang kedua adalah bahwa murka Tuhan adalah konsep penyelamatan manusia. Kalau manusia marah, itu dia bisa lempar apa saja yang ada di tangannya, bahkan dia bisa membunuh. Tapi konsep murka Tuhan adalah konsep penyelamatan manusia. Itulah kenapa Bapa Tuhan sendiri turun menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi kebenaran Tuhan berbeda dengan kebenaran kita, dengan kebenaran saudara. Kebenaran Tuhan tidak bisa ditukar dengan kebenaran manusia. Jadi jangan mempertahankan kebenaran yang menurut kita selama ini adalah sebuah kebenaran, karena hanya satu kebenaran, itu kebenaran sejati di dalam Yesus Tuhan. Untuk menjelaskan kebenaran manusia seperti apa, kebenaran Tuhan, ada beberapa yang akan saya jelaskan berikut ini. Pertama, beberapa tahun silam dan terus kita sering membaca firman dan melakukan kehendak Tuhan dengan belajar, yaitu dengan berpuasa. 2 puasa Esther, 2 puasa Musa, segala macam lah, itu di daerah puncak. Kita diberkati Tuhan, di sana ada orang yang memberikan kita sebuah villa yang di kaki gunung lewat Cipanas. Itu suasananya enak sekali. Jadi beberapa kloter, kelompok-kelompok, udah angkatan keberapa saya lupa. Kita ada 20 orang, 15 orang, atau ada 3 orang, 5 orang, kita berdoa di sana dan berpuasa. Tempatnya jauh dari warung, jauh dari kendaraan umum. Jadi orang kalau puasa nggak bisa lari kemana-mana. Nah, salah satu yang menarik saya adalah waktu itu adalah ada seorang bapak yang sedang kesulitan bangkrut. Karena pesertanya udah nenek-nenek, ada anak-anak. Semua puasa, sebenarnya kita takut karena 72 jam tidak makan, tidak minum. Puasa Esther itu di Esther 4 ayat 15 itu dikatakan untuk tidak makan, tidak minum 72 jam, itu semuanya mengkhawatirkan kita. Waduh, bagaimana? Karena menurut kedokteran bisa pingsan. Tapi kalau pingsan berarti firman ini bisa tidak dibuktikan. Di antara yang puasa itu, bapak seorang tadi itu setelah puasa lalu hidupnya diberkati Tuhan, saudara. Dari kondisi yang terpuruk diberkati. Bisa karena banyak hal, tapi itu adalah wewenang sepenuh dari Tuhan. Tugas kita hanya melakukan dengan doa dan puasa. Tidak serta-merta persoalan itu, tapi setelah beberapa waktu dia diberkati, lalu terjadi persoalan. Lalu bapak itu datang kepada tim, dan tim menanyakan ada apa. Kemudian bapak itu mengatakan, saya jatuh, saya begini-begini dulu, udah berhasil begini-gini. Yes. Kenapa? Lalu dalam doa kita temukan bapak itu kedukun, saudara. Ketika dia kedukun itu, dia melihat bahwa itu adalah sebuah kebenaran, saudaraku. Lu kenapa bapak kedukun? Lah saya udah lakukan firman, katanya. Untuk mendukung kekuatan Tuhan, kekuatan surga, kita juga perlu kekuatan manusia sehingga tolong-menolong. Maka seluruh kekuatan dari surga dan dari dukun bersatu dan saya bisa cepat. Coba bayangkan, saudara. Sepertinya kebenarannya benar. Itu salah, itu sesat, saudaraku. Karena kalau nanti berhasil, yang mana yang mau dipuji? Siapa yang mau dipuji? Tuhan atau dukunnya? Orang kata-kata tidak bisa. Tak bisa. Lalu dia memutus hubungan dengan dukun itu. Artinya, saudara, kebenaran saudara dan kebenaran kita dengan kebenaran Tuhan itu berbeda. Berbeda, saudaraku. Firman dengan dosa itu hitam dan putih, tidak bisa dicampur jadi abu-abu. Amin. Poin yang kedua yang saya tangkap dari khotbah Pastor Agape adalah bahwa
kita harus melakukan dan divalidasi oleh Tuhan. Ada melakukan, ada validasi. Bagaimana? Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Wow, keren. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi Yesus adalah kebenaran, saudara. Ada lagi yang menarik tentang ketika Yesus telah dibaptis, lalu iblis datang. Dikatakan di kitab Matius 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti." Itu setelah dibaptis dia naik ke gunung dibawa oleh Roh Tuhan. Dan iblis datang mengatakan, "Jikalau engkau benar anak Tuhan," coba. Iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah firman sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Tapi dia berani-beraninya terlalu, itu namanya iblis ya. Dia cobai Tuhan. Dan Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup. Ada tertulis manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang hidup. Kata Yesus itu di ayat tempatnya. Seandainya sekiranya Yesus mau menjadikan batu itu jadi roti, misalnya, biar lo tahu, saya adalah Tuhan. Bim salah bim jadi roti semua itu sak gunung. Coba, lebih dahsyat, dan iblis mulai ketakutan. Tapi iblis tidak bisa menipu Tuhan. Keinginan iblis itu adalah keinginan daging, dan Tuhan tidak mau didikte. Karena itulah dikatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Karena di hari-hari ini kita bisa kekurangan makan, bisa kesulitan. Nanti ayatnya yang mana yang mau kita pakai, karena iblis dengan Tuhan kerjasama. Tapi Tuhan mengatakan, "Hayanya engkau iblis." Amin. Jadi jangan kita menukar, atau mungkin tidak sadar tertukar. Tapi hari ini kita diingatkan. Dalam khotbahnya Pastor Aga menyampaikan juga, first encounter the truth. Kebenaran yang utama adalah Yesus itu sendiri. Musa mengatakan hal yang sama, saudara. Musa mengatakan di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu." Sekali lagi kita dikatakan adalah buatan Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kita? Kenapa Tuhan murka kalau kita salah? Kenapa Tuhan murka kalau kita menghindari kebenaran Tuhan? Karena kita adalah buatan tangannya Tuhan sendiri. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan seperti maumu. Musa mengatakan, kami adalah tanah liat Tuhan. Sembunyikanlah kami di balik cahaya murkamu. Sembunyikanlah kami, ajarlah kami Tuhan. Tolong kami, kata Musa, karena kita manusia banyak kesalahan. Dan Musa tahu betapa bangsa Israel juga banyak kesalahan. Jadi jangan tukar, saudaraku. Dikatakan di Roma 1 ayat 18 tadi, murka Tuhan nyata dari surga. Dan dikatakan lagi di 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Jangan, saudaraku, jangan gantikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa firman Tuhan ini begitu melekat dan saya pergumulkan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara? Persoalan kita hari-hari ini adalah pertengkaran, persoalan ketidakkuatan menghadapi segala ekonomi, sakit penyakit. Kenapa rumah tangga menjadi tercerai-berai dengan anak-anak? Karena kebenaran masing-masing mereka pertahankan. Saya ingin bersaksi pada Bapak Ibu Saudara untuk kemudian Tuhan. Ada satu keluarga yang begitu diberkati Tuhan. Dia seorang engineer, dia tinggal di luar negeri, dan istrinya juga diberkati Tuhan. Dan karena kebenaran masing-masing, saya singkat cerita, mereka memutuskan bercerai baik-baik. Bercerai baik-baik, saudara. Mereka ke pengadilan dan mereka menerima putusan hakim. Hakim mengatakan dengan irah ketuhanan yang Maha Esa, setelah mengumpulkan bukti, dan mereka bersepakat, saya putuskan mereka bercerai. Coba, saudara, putusan hakim menceraikan mereka adalah membatalkan perintah Tuhan. Tidak mungkin, karena perintah Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. 1000 kali keputusan manusia membatalkan, nggak bisa, saudaraku. Apa yang terjadi setelah 24 tahun
mungkin lebih 24 tahun saudaraku. Mereka menikmati jalan hidup masing-masing, dan salah satu mereka menikah lagi dengan orang lain berbeda agama. Dan tiba-tiba saudara, sampai kepada kami setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika ini kita ungkapkan bahwa tidak boleh bercerai, mereka marah. Yang datang kepada kami adalah ibunya, dan mereka melawan dan tidak mau disinggung soal pernikahan. Aku tidak mau disinggung soal itu, katanya. Iya, tapi Tuhan, kebenaran Tuhan akan tetap. Tiba-tiba saudaraku, setelah 3 tahun, anak-anaknya yang sudah berhasil, mereka hebat dan mau menikah. Tiba-tiba saudaraku, tiba-tiba prahara datang. Calon besannya tidak mau menikahkan putrinya. Karena apa? Aku tidak mau menikahkan anakku. Bukan aku tidak mau sama dia jadi besan saya, tapi kalau dia bercerai, nanti tertular. Nanti bagaimana putri saya, segala macam. Dan terjadilah kekisruhan, dan si ibu datang lagi. Bapak, ibu, bagaimana ini kepada tim kita? Lalu tim kita mengatakan, saya tidak bisa bantu. Karena ketetapan kebenaran Tuhan hanya satu. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Berlamailah dengan suamimu. Tapi dia sudah menikah, tapi dia sudah tidak tahu di mana. Oke, cari sebentar, telepon, lalu kita kontak, lalu kita WA, dikatakan, hai. Cuman kata hai. Lalu dari seberang jawab dalam 5 menit, hai juga. Boleh nggak ketemu? Boleh. Lalu kita bertemu di suatu tempat. Simpel saudara. Firman Tuhan itu dilaksanakan so simple. Dulu di mana kalian pernah waktu pacaran? Adakah tempat yang begitu indah kalian kenang? Sebuah restoran atau taman? Saudara tahu ketika pernikahan terjadi, cari gedung, siapkan uang, buat pakaian terbaik, siapkan undangan, lalu tes food di mana-mana, lalu pernikahannya, dan mereka saling mencintai, tapi tiba-tiba harus bercerai. Dan kita coba memori mereka, kita ulang. Kebenaran Tuhan itu akan hebat saudaraku ketika mereka bertemu. Dan kita sampaikan kebenaran Tuhan, tiba-tiba mereka menyesali dan mereka mau berbalik lagi. Berbalik lagi untuk kembali pada penyataan Tuhan pertama kali mereka bertemu. Hanya 1 jam dari 24 tahun yang telah lalu. Kemudian mereka sepakat bersatu kembali. Luar biasa saudara. Tuhan itu baik. Kita ini adalah kebenaran dan kita adalah biji mata Tuhan. Kita seturut mau Tuhan saja. Lalu saudara, apa yang terjadi? Kedua anaknya, putra-putrinya diberkati Tuhan. Sekarang dia sudah punya cucu. Saya sangat senang sekali dan bangga sekali Tuhan, Engkau dahsyat. Tidak ada yang tidak bisa 12 tahun, 8 tahun. Kebenaranmu itu adalah kebenaran yang harus diserahkan kepada Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati khotbah Pastor Aga hari Minggu lalu tentang kebenaran yang tertukar. Banyak poin-poin yang saya tangkap, tapi di renja 2 ini saya bagikan, itu yang saya bikin. Nanti besok ada renja ketiga oleh Aga. Dikatakan di sini, di ayat 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak berdosa, Yesus itu tidak berdosa. Karena Yesus kita dibenarkan oleh Tuhan. Semua kehidupan kita karena Tuhan, saudara. Lalu kesimpulannya apa? Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita hidup kembali dalam jalan kebenaran Tuhan. Kita ikuti pengajarannya, kebenarannya, lalu kita buktikan bahwa jalan Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita buktikan, mari kita jalani. Inilah saatnya kita membuktikan kebenaran itu, kebenaran yang dari Tuhan. Karena Yesus adalah kebenaran. Murkanya sekiranya ada juga untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Yesus adalah kebenaran dan dia hidup, mati, dan disalibkan, bangkit, dan naik ke surga karena kebenaran yang telah dinyatakan melalui para nabi-nabi Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Dan itu adalah sebuah pembuktian. Oleh karena itu, pegang kebenaran itu apapun keadaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih anugerah-Mu yang besar dan dahsyat telah memerdekakan kami. Karena Engkau tidak berdosa, karena kami tidak bisa lepas dari dosa, oleh karena itu Engkau mati untuk kami. Oleh karena itu biarlah kebenaran-Mu yang sejati yang memerdekakan kami. Penuhilah kami, kokohkan kami. Pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah lepaskan kami dari segala kebodohan, kefasikan, supaya kebenaran-Mu boleh tinggal dan hidup di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucapkan syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih, silakan like, share, and subscribe untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.